Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini kelompok kita akan membahas atau diskusi tentang materi mata kuliah pertanian inovatif, kekayaan sumber daya hayati dan lingkungan. Yang pertama, makna konsep alam merupakan unik dalam yang kedua alam dan bukan buatan kategori. Yang pertama yaitu sumber daya alam bumi dan batu bara. Yang kedua yang dapat diperbarui, satwa, flora, hutan, dan padang rumput dan sebagainya. Yang kedua yaitu sumber daya alam menurut pemanfaatannya, yaitu dibagi menjadi dua, ada sumber daya alam hayati dan non hayati. Bagian yaitu ada perairan, daratan, dan udara. Perairan dibagi menjadi dua, yaitu ada pertambangan dan energi. Di bagian daratan ada pertanian, peternakan, kehutanan, dan ada gas untuk hidup organik, energi, transportasi, dan telekomunikasi. Lalu yang kedua ada pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman ditunjukkan oleh berbagai variasi bentuk, penampilan, fungsi, jumlah, dan karakter yang terlihat pada berbagai level. Diversity, genetic diversity, dan ekosistem diversity. Lalu yang selanjutnya ada pengertian lingkungan. Lingkungan merupakan jumlah komunitas atau suatu objek berada. Oke, apakah suara saya terdengar? Seperti yang telah dijelaskan oleh Ridla, keanekaragaman hayati itu banyak banget berupa flora, fauna, dan ada 3 level, yaitu level spesies, genetik, dan ekosistem. Tentu dengan keanekaragaman yang kita miliki di Indonesia ini memiliki potensi dan dapat kita manfaatkan, terutama di bidang pangan, energi, farmasi, material, dan jasa lingkungan. Selebihnya nanti akan dijelaskan oleh bagiannya. Keanekaragaman hayati itu ada terestrial sama akuatik. Nah, keanekaragaman hayati terestrial itu yang ada di tanah, sedangkan keanekaragaman hayati akuatik itu yang ada di lautan, kayak contohnya keanekaragaman spesies yang ada di laut. Potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Yang pertama, pangan. Di Indonesia itu terdapat berbagai jenis pangan pokok, seperti sagu, beras, jagung, ubi, dan singkong. Ada banyak sekali jenis buah dan sayur yang ada di Indonesia dan biodiversitas sumber protein dari hewan. Yang kedua, energi. Energi biomasa. Hutan merupakan tempat penghasil produksi biomasa paling tinggi. Yang ketiga, farmasi. Farmasi untuk pembuatan obatan seperti contohnya green gold, green diamond. Terus yang keempat, material. Contohnya seperti ini produk kayu. Kayu bisa menghasilkan serat. Serat itu bisa digunakan untuk bahan tekstil, bahan tali, bahan kerajinan, bahan kertas, bahan konstruksi bangunan, dan komponen otomotif. Yang keempat, jasa lingkungan hutan. Jasa lingkungan hutan itu tempat pengaturan tata air, terus terdapat banyak ekowisatanya. Sekian. Yang kelima, contoh jenis dan keanekaragaman hayati dan lingkungan yang dimiliki di Indonesia. Di lingkungan perairan terdapat keanekaragaman hayati yang berupa komunitas ikan, serangga air, bermacam udang, kepiting, serta berbagai tumbuhan air seperti ganggang, lumut, fitoplankton, zooplankton, dan lain-lain. Terus ada di lingkungan darat. Di lingkungan darat itu seperti mamalia, serangga, bangsa tumbuhan, bangsa burung, dan lain-lain. Lalu di bagian flora terdapat lumut, tumbuhan paku, tanaman berbiji, dan masih banyak lagi. Di fauna ada serangga,
pagi seribu, cacing, kepiting, siput, ikan, dan mamalia. Serta di Indonesia ini memiliki berbagai macam hutan seperti hutan mangrove, hutan pantai, serta hutan daratan tinggi. Bisa dilanjut, terima kasih. Selanjutnya tentang pengetahuan tradisional kearifan lokal Indonesia tentang keanekaragaman hayati. Dari kearifan lokal, kita belajar tentang bagaimana mengetahui manfaat dari setiap spesies yang ada sekarang. Karena masyarakat lokal hidup sehari-hari dalam ekosistem baik hutan, perairan, dan dia berinteraksi dengan sumber daya tersebut. Contohnya, orang Dawan di Pulau Timur menggunakan pengetahuan tradisional mereka dalam mendapatkan tumbuhan sebagai dasar pembuatan kain, termasuk untuk bahan pewarna. Lanjut. Baik, yang terakhir yaitu mengapa sih perlu pelestarian atau konservasi keanekaragaman hayati untuk keberlangsungan kehidupan di bumi. Ini ada beberapa argumen dari video pembelajaran tadi. Yang pertama yaitu argumen Sosek-Wood. Sumber daya alam hayati sebagai komoditas Sosek-Wood yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu argumen ekologis, yaitu sumber daya alam hayati sebagai bagian dari sistem penunjang kehidupan yang perlu dijaga untuk menjamin kepastian dukungan keberlanjutan hidup dan mutu kehidupan. Dan yang terakhir yaitu argumen etik moral, yaitu sumber daya alam hayati sebagai ciptaan Tuhan yang wajib dijaga eksistensinya oleh manusia sebagai pemimpin atau khalifah, makhluk beradab dan berbudaya, adanya hak hidup dari semua makhluk hidup di atas permukaan bumi. Dan satu lagi ada argumen menurut saya pribadi, yaitu pelestarian atau konservasi keanekaragaman hayati sangat perlu dilakukan karena di saat sekarang ini sudah banyak keanekaragaman hayati yang mulai berkurang. Nah, maka dari itu perlu pelestarian yang cukup serius di bidang ini untuk agar anak cucu kita nanti bisa merasakan kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, menurut teman-teman, mungkin ada yang mau berpendapat juga tentang perlu pelestarian keanekaragaman hayati. Boleh nih, satu atau dua orang argumen. Ya, aku mungkin mau nambahin, ada kata Tan Malaka, Indonesia merupakan terkaya sumber daya alamnya di dunia. Tetapi selama iptek tidak merdeka, seperti juga politik negaranya, maka kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak akan menjadikan penduduknya sejahtera, melainkan semata-mata akan menyusahkannya, seperti 350 tahun dijajah Belanda. Nah, mungkin itu juga peran kita sebagai mahasiswa untuk mengedepankan iptek Indonesia, teknologi Indonesia untuk salah satu upaya memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Sudah cukup? Baik, karena diskusinya sudah selesai di kelompok 20, maka dari itu kita akhiri saja diskusinya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.